Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Baihaqi. Oke, baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi tangen ya, grafik fungsi tangen. Nah, di sini kita akan menggambar bagaimana caranya menggambar grafik fungsi tangen ya. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Langkah pertama itu kita harus tahu dulu nih bentuk umum. Nah, bentuk umum dari fungsi tangen. Nah, jadi bentuk umumnya itu seperti apa? Nah, BU ya, kita singkat BU, bentuk umum. Nah, bentuk umumnya itu Y sama dengan A tangen K dalam kurung X tambah plus minus alfa, nah ditambah C ya. Nah, untuk A ini, nah yang menarik dari tangen ini nilai maksimumnya itu tak hingga ya. Nah, nilai maksimumnya itu tak hingga, kemudian untuk nilai minimumnya itu negatif tak hingga. Kenapa seperti ini? Nah, nanti bisa kita lihat dari grafiknya. Oke. Nah, untuk menentukan periode, nah periode dari tangen ini sama dengan 180 ya, 180 dibagi K. Nah, jadi K ini, kalau misalkan sin dan cos itu kan 360 dibagi K. Nah, kalau tangen ini grafiknya atau periodenya itu 180 derajat dibagi K. Jadi setiap satu periode ini 180 derajat dibagi nilai K nya nanti. Nah, kemudian untuk alfanya, kalau misalkan positif alfanya, nah maka hampir sama ya dengan sin dan cos. Grafik geser kemana? Geser ke kiri ya, grafik geser ke kiri. Kalau misalkan alfanya itu negatif nih, negatif alfa ya, negatif alfa, nah maka grafik geser ke kanan, grafik geser ke kanan. Kemudian begitu pula sama, kalau misalkan C nya itu lebih dari 0 artinya C nya positif, nah maka grafik geser ke mana? Geser ke atas ya, geser ke atas. Nah, kalau C nya kurang dari 0 artinya C nya negatif, maka grafik geser ke bawah. Nah, ini ya kuncinya. Perbedaannya itu cuma di sini nih. Nah, periode ya, periode, perbedaan grafik tangen sama sin dan cos dengan nilai ini, nilai maksimum dan minimum. Oke ya. Nah, mungkin itu yang perlu teman-teman catat. Nah, kemudian bentuk umumnya ini, bentuk umum ya, bentuk umum dari fungsi tangen. Nah, kemudian kita gambarkan ya, kita gambarkan bagaimana cara menggambarnya. Oke. Nah, misalkan nih bagaimana cara menggambar Y. Oke, misalkan kita punya persamaan Y sama dengan tangen X. Nah, langkah pertama kita buat dulu ya, kita buat. Nah, ini misalkan contoh pertama. Nah, kita buat menjadi bentuk umumnya. Berarti bentuk umumnya gimana? Y sama dengan A nya itu 1 kan ya, dikali tangen K nya itu berarti 1 dalam kurung X tambah 0 derajat ya. Nah, maka mana? Tinggal kita tentukan periodenya dulu kan ya. Periodenya itu berarti sama dengan 180 derajat dibagi nilai K nya 1, sama dengan 180 derajat ya. Jadi ketika terjadinya apa? Satu periode itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ketika satu periode ini 180 derajat, artinya satu gelombang dan satu gunung dan satu lembah. Itu ya. Nah, kemudian kita menentukan nilai maksimum. Nah, berarti kan nilai maksimumnya itu tidak berubah ya. Nilai maksimumnya itu tak hingga, harus dicatat tak hingga, dan nilai minimumnya sama dengan negatif tak hingga. Oke. Nah, kita gambar ya. Sekarang kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Oke. Nah,
Oke, kita gambar. Miring ya. Oke, lurus. Oke, nah selanjutnya lihat, nah karena di sini nilai A-nya itu 1 tuh ya. Nah, kita bisa nih menuliskan di sini 1. Sini berarti negatif 1 ya, negatif 1. Nah, kalau misalkan tangen ini kita harus membuat garis bantu gitu ya, garis bantu. Nah, di sini lihat periodenya itu berapa? 180 derajat ya, 180 derajat. Nah, agar memudahkan terbentuknya satu gunung dan satu lembah, nah maka 180 derajat ini kita bagi dua. Nah, kan untuk membedakan, untuk memisahkan gunung dan lembahnya gitu ya. Maka sama dengan berapa? 90 derajat. Nah, maka kita buat kelipatan 90 derajat. Maka di sini ya 90 derajat, berarti di sini 180, di sini oke, kurang lebih sini ya 270, kemudian di sini 360 derajat ya, sudah terbentuk seperti ini. Berarti ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, setelah ini kita buat garis bantu ya, kita buat garis bantunya. Oke, kenapa kita harus membuat garis bantu? Agar memudahkan kita dalam menggambarnya ya. Oke, ini garis lurus gitu dari ini, kemudian di sini kurang lebih ya, anggap saja lurus ya. Oke, nah setelah ini, nah garis bantu ini tidak usah terlalu jelas ya, cukup putus-putus saja garisnya, cukup putus-putus saja garisnya, tidak terlalu jelas juga, tidak jadi musola, jadi masalah. Oke, nah setelah ini kita buat ya, ingat kalau misalkan tangen nih, nah tangen 0 itu berapa? Tangen 0 itu 0 kan ya. Nah, kemudian tangen 90 derajat itu tak hingga ya. Nah, maka grafiknya itu nanti akan mana, kita menggunakan warna apa ya? Kayak warna biru deh. Nah, jadi grafiknya itu nanti ke atas tak hingga gitu. Nah, melengkung ke atas tak hingga. Nah, misalkan berarti kan 0 ya, mulainya dari 0. Nah, tangen itu mulainya dari 0. Kemudian nah mendekati dia. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tidak menyentuh 90 derajat. Nah, tapi lurus nanti teh dia ke atas. Nah, sampai tak hingga gitu, sampai tak hingga. Nah, untuk grafik selanjutnya ini kan satu lembahnya ya. Nah, kemudian satu gunung itu mulainya kita dari bawah. Dari bawah. Nah, dari sini misalkan ya. Tapi tidak nempel ke garis yang sudah kita buat ini. Tapi nah, sedikit itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita lanjutkan. Nah, dia tidak nempel ya, tapi hanya berhimpit saja. Oke, kemudian kita mulai lagi dari bawah. Nah, berarti seperti ini ya. Ini grafik Y sama dengan tangen X gitu. Jadi mulai dari sini, set. Kemudian ke bawah lagi, kebalikannya. Nah, kemudian mulai dari sini stop sampai di sini kan ya. Nah, lihat satu periode ini yang dinamakan satu periode ini dari sini nih. Dari 90 sampai 270. Nah, ini satu periode. Nah, satu periode ini berapa? Satu periode ini dari 90 sampai 270. Tinggal kita kurangi saja sama dengan 180 kan ya. Nah, ini itu setengah kan ya. Ini setengah periode, ini juga setengah periode. Setengah tambah setengah berarti kan 1. Nah, gitu ya. Jadi sampai 360 derajat ini terbentuk berapa periode? 2 periode. Nah, seperti itu ya. Ini grafik Y sama dengan tangen X. Oke, kita coba lagi nih. Kita coba membentuk grafik yang lain. Oke. Misalkan kita punya grafik Y sama dengan 3 tangen 2x misalkan ya, 3 tan 2x. Oke, berarti kan
tinggal kita tentukan dulu ya, atau kita rubah dulu deh ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya itu berarti Y sama dengan 3 tangen 2 dalam kurung X plus 0 derajat ya. Oke, berarti periodenya itu sama dengan berapa? Ini kan ya, 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat ya. Nilai maksimumnya tak hingga, nilai minimumnya negatif tak hingga. Ini kan 3 nih, buat patokan saja kalau ini mah. Oke, selanjutnya kita buat grafik. Yuk kita buat grafiknya. Oke, kita buat. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian, nah, ini kan 90 derajat itu terbentuk satu periode. Nah, satu periode ini kan satu lembah dan satu gunung. Nah, tinggal kita bagi 2 saja, biar lebih memudahkan kita dalam menggambar. 90 bagi 2 berarti 45 derajat. Nah, kita buat kelipatan 45. Yuk kita buat yuk. Kita buat ini dulu deh. Berarti di sini ya. Mana 45 tambah 45 berapa? Oke, 90 ya. Tambah 45 lagi berapa? 135 tambah 45 lagi 180 tambah 45 lagi 225 tambah 45 lagi 270 tambah 45 lagi 315 tambah 45 lagi. Oke, kalau di sini ya 360 derajat. Nah, setelah ini kita buat garis bantunya ya. Kita buat garis bantu. Nah, oke, berarti di sini ya. Oke, kurang lebih di sini kita buat menjadi berapa berarti? Oke, di sini ya. Kita buat dulu garisnya biar memudahkan kita ya dalam menggambarnya. Tidak terlalu jelas juga, tidak apa-apa ya kalau misalkan garis ini. Oke, nah setelah kita buat garis ya kita ke atas lagi. Nah, kita hapus ya. Nah, di sini berapa tadi? 45 derajat ya. Nah, kita hapus ya. Kita hapus artinya biar tidak terlalu jelas. Samar-samar saja ya garisnya itu. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita buatkan ya. Tinggal kita buat. Nah, berarti mana? Kamera di sini kan 3 ya, berarti kita buat saja. Ini negatif 3. Nah, berarti kayak kita warna hijau deh. Nah, di sini kan ya, mulainya dari 0, dari sini kita buat setengah. Nah, kalau lebih seperti ini, kemudian kita dari bawah lagi, dari bawah. Nah, berarti kan sampai 90 derajat ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau tangan ini enaknya gini, tinggal kita melanjutkan saja, berarti dari sini ya, dari 135 ke 180, kemudian kita lanjutkan di sini, kemudian dari sini setengah lagi, set, kita lanjutkan. Nah, kemudian dari sini setengah lagi kan ya, berarti habis ya. Oke. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ini grafik Y sama dengan 3 tangen 2X ya. Jadi tangen ini relatif mudah ya untuk menggambar grafiknya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.